Maka itu harapannya Ibu Bapak, dan saat ini kita memang masih melakukan revisi dulu panduan, karena pesan kuncinya terkait dengan panduan kurikulum operasional ini, satu, jangan menjadi beban administrasi tambahan bagi sekolah. Yang kedua, kita ingin memudahkan satuan pendidikan menggunakan menyusun kurikulum operasionalnya. Maka kita membuat sesederhana mungkin, karena fokus kita juga adalah salah satunya menyederhanakan beban-beban administrasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan, sehingga fokusnya bukan ke administrasi, tapi nanti akan berfokus bagaimana proses pembelajaran yang mendalam, fokus pembelajaran fleksibilitas, fokus pembelajaran pembangunan karakter, itu yang akan lebih difokuskan. Itu mungkin kalau pengantar dari saya terkait dengan kurikulum operasional ini, karena panduannya Ibu Bapak sesuai amanah dari Kepmen, saat ini sedang kita finalkan, sedang kita lakukan evaluasi dahulu, dan secara utuh kita targetkan panduan ini selesai di akhir bulan Maret. Tentu ini penggunaan panduan ini, kurikulum ini mulai diterapkannya di tahun ajaran baru. Jadi komponen minimal ini nanti akan diterapkan oleh satuan pendidikannya di tahun ajaran baru. Nah, ini yang sudah tertuang inilah yang mungkin bisa jadi pegangan sementara saat ini. Jadi komponen minimal adanya terkait dengan karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan inilah yang nanti Ibu Bapak bisa tetap ada, karena ada di dalam Kepmennya, sudah aman ada dalam Kepmennya. Sedangkan seperti pengembangan evaluasi, pengembangan profesional evaluasi itu sudah kita hilangkan di dalam Kepmen, jadi tidak perlu ada juga nanti di dalam dokumennya yang di saat disosialisasikan, karena di dalam panduannya pun kita kemungkinan akan menghilangkan hal tersebut. Lalu ini terkait dengan di dalam lampirannya, nanti di dalam perencanaan pembelajaran kita pertegas ini terkait adanya, kita juga sedang melakukan revisi terkait dengan standar proses. Jadi standar proses pun insya Allah mungkin semoga dalam sebulan 2 bulan terbit. Jadi kita sudah mencabut juga istilah silabus, RPP, adanya adalah perencanaan pembelajaran, yang mana di dalam perencanaan itu minimal ada 3 komponen: tujuan, adanya langkah-langkah, dan adanya evaluasi. Maka kita di dalam perencanaan pembelajaran pun ini bisa jadi nanti perencanaannya antara alur dengan modul ajar digabung dalam satu dokumen, bisa jadi. Tidak mesti dibuat terpisah. Ada menggabung antara silabus dengan RPP, bisa jadi, karena tidak mesti dibuat terpisah. Nah, bisa jadi dibuatnya terpisah. Maka kita pertegas ini kalau di dalam Kepmen, untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran terutama di lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, mengadaptasi. Jadi silahkan kalau mau pakai langsung dari contoh modul ajar yang ada, silahkan. Modifikasi contoh yang ada, silahkan. Mengadaptasi ada. Jadi tidak mesti buat baru. Kalau satuan pendidikan sebagai perencanaannya mau pakai langsung, silahkan. Mau memodifikasi, silahkan. Mau mengadaptasi, silahkan. Dari contoh modul ajar yang disediakan pemerintah. Dan cukup melampirkan beberapa contoh perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Jadi kita boleh pakai RPP, boleh pakai modul ajar. Tidak mewajibkan harus pakai modul ajar istilahnya. Jadi dalam perencanaannya boleh pakai namanya RPP, yang 3 komponen nggak masalah, perencanaan pembelajaran. Modul ajar boleh, bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Jadi ini pada bagian lampiran, lalu satuan pendidikan memiliki keluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan. Ini yang perlu sampai juga, bahwa kita ingin mempertegas satuan pendidikan, format, sistematika, penyusunan kurikulum operasional itu ada di satuan pendidikan. Jadi jangan sampai diseragamkan. Kalau misalkan kita buat 4 bab jadi 4 bab, silahkan. Jadi 3 bab, silahkan. Dibuat sistematika, format, silahkan. Yang penting adalah komponen tadi, 4 komponen minimalnya yang perlu ada. Nah, kalau satuan pendidikan mau mengembangkan, sebenarnya silahkan di level satuan pendidikan. Tapi yang kita tetapkan di level pusat adalah minimalnya. Terkait dengan kurikulum operasional pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan mungkin jika Ibu Bapak ada masukan, silahkan Ibu Bapak, karena kami pun sedang melakukan mengumpulkan masukan-masukan terkait kurikulum operasional untuk dijadikan revisi terhadap panduan kurikulum operasional
ini kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Semoga di akhir Maret panduan yang sudah direvisinya sudah bisa kita hasilkan. Itu saja mungkin pengantar dari saya, di mana semangatnya kurikulum merdeka itu kan salah satu karakteristiknya adalah memberikan fleksibilitas, sehingga harapannya nanti dokumen-dokumen yang kita tampilkan selain fleksibilitas dan fokus kepada kompetensi-kompetensi dan tidak memberatkan berbagai dokumen. Terkait fleksibilitas, maka nanti akan kita coba di dalam inspirasi pengembangan itu, itulah sifatnya inspirasi, sehingga cara bagaimana menentukan analisis karakteristik, cara menentukan visi misi, dan cara menentukan tujuan itu bisa jadi ada inspirasi-inspirasi lain yang tidak mesti diseragamkan. Bisa jadi ada praktik-praktik baik bagaimana satuan pendidikan mengembangkan, melakukan analisis, dan lain-lainnya. Nah, kita memberikan beberapa caranya, dan tidak ditutup kemungkinan satuan pendidikan mengembangkan teknik-teknik yang dirasa tepat di dalam menerjemahkan baik ke dalam analisis karakteristik satuan pendidikan, baik ke dalam visi misi tujuan, ke dalam pengorganisasian pembelajaran, dan terhadap perencanaannya. Karena semangatnya adalah bagaimana lebih memudahkan satuan pendidikan dan tidak menjadikan beban administrasi untuk satuan pendidikan di dalam menyusun kurikulum operasional. Itu mungkin Ibu Bapak tambahan dari saya. Silahkan jika Ibu Bapak ada masukan, dengan senang hati. Dan ini sebagai masukan bagi kami juga dalam menyelesaikan revisi untuk panduan kurikulum operasional. Terima kasih.